Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak muda kuasai hatimu, akal dan pikiranmu untuk meraih kebahagiaan. Caranya seperti apa guru untuk meraih kebahagiaan? Ajarkan saya guru. Carilah ketenangan dalam iman dan bersabarlah. Dan juga ikuti aku mentadabur firman-firman Allah dalam Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita pelan-pelan pelajari dan pikirkan. Ditunjukkan bagi orang yang beriman sebagai manusia yang yakin akan Tuhannya yang Maha Esa. Yang menginfakkan rezekinya hartanya. Artinya rezekinya dia nafkahkan karena beriman kepada Allah. Pandangan seperti itu didapatkan dasarnya apa? Dan apa maksudnya hal yang gaib? Dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Menurut para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan Jalalain, ada 3 pilar utama dalam ayat ini. Baik kita rinci satu persatu. Beriman kepada yang gaib. Ini adalah ciri pertama dan paling mendasar. Segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia namun dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah makna gaib seperti surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, dan banyak hal lainnya. Mendirikan artinya bukan sekedar melakukan, tapi harus berkesinambungan. Sebagai representasi vertikal paling utama antara hamba kepada Allah. Usahakan tepat waktu rukun syarat yang sempurna, hadirkan kekhusyuan hati. Ajarkan kepadaku guru, menafkahkan harta yang dimaksud dalam Al-Baqarah ini seperti apa? Baik, dengarkan penjelasanku. Muridku, kita lanjutkan pembahasan ayat 3 surat Al-Baqarah ini. Dalam bentuk syariat zakat dan sedekah karena kewajiban zakat maupun anjuran infak sunnah. Terlebih lagi pada bulan Ramadan, ada zakat fitrah yang harus dilakukan secara individual. Artinya Allah tidak menuntut seluruh harta kita, melainkan hanya sebagian kecil untuk membantu sesama. Baik guru, aku faham guru. Muridku menafkahkan rezeki yaitu mencakup aspek sosial atau hubungan horizontal antar sesama manusia. Ayat ketiga ini merangkum seharusnya seorang muslim berkeyakinan yang kokoh iman pada yang gaib. Fokus makna yang kedua yaitu ibadah fisik dan ruhani berupa sholat, dan memiliki empati kepedulian sebagai makhluk sosial. Dengan begitu teraturnya sebagai manusia yang dibentuk oleh hukum Islam yang secara sadar diri berbuat kebaikan. Ketiga elemen ini merupakan syarat mutlak agar seseorang mendapatkan hidayah yang dijanjikan oleh Al-Quran. Nantikan update pembahasan berikutnya. Tapi jangan lupa niat ikhlas, like, komen, dan share ya saudara-saudariku. Guru, berkaitan dengan ayat kedua dari sisi hadis seperti apa guru? Baik, siap. Perhatikan pelan-pelan kita pelajari. Al-Quran petunjuk kepada kita semua. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadis yang relevan menekankan posisi Al-Quran sebagai pedoman hidup agar manusia tidak tersesat. Peninggalan paling berharga yang menjamin keselamatan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penjelasannya ketika Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah terakhirnya saat Haji Wada, aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu memegang teguh kepada keduanya. Apa yang harus aku lakukan guru? Pelajari dan ajarkan Al-Quran sebagai petunjuk agar bertakwa. Hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berikutnya kita bedah dari sisi hadis di ayat ketiga surat Al-Baqarah. Sebelum kita istirahat, ente sapa dulu tuh yang lihat tayangan ini. Oh iya, terima kasih sudah berkunjung ya. Like, share, komen, kritik, dan sarannya ya.